Siapa ya? Gak tahu emang siapa? Ini tuh Sultan Mahmud Badarudin II. Kalian tahu nggak sih perjuangan dia masuk ke uang ini gimana? Gak tahu. Jadi gini. Sultan Mahmud Badarudin II adalah pemimpin Kesultanan Palembang Darussalam selama 2 periode, yaitu pada tahun 1803 sampai 1813 dan juga pada tahun 1818 sampai dengan 1821. Sultan Mahmud Badarudin II lahir di Palembang pada tahun 1767 dan naik tahta pada April 1804. Nama asli Sultan Mahmud Badarudin adalah Raden Hasan Pangeran Ratu. Ayah Sultan Mahmud Badarudin II adalah Sultan Mahmud Bahauddin yang berkuasa di Palembang periode 1776 sampai dengan 1803. Pada saat Sultan Mahmud Badarudin I memerintah, Belanda dan Inggris sudah menjalin kerjasama dengan kesultanan. Saat Sultan Mahmud Badarudin II naik tahta, menggantikan ayahnya, Inggris mulai mendekati Palembang, dan ia menginginkan Inggris berdagang di Palembang, juga mendirikan kantor dagang di sana. Pada awalnya adalah untuk berdagang dan menjalin hubungan kerjasama. Tapi karena timbul persaingan antara Belanda dan Inggris, maka Inggris berusaha mengusir Belanda dari Palembang. Ada keperluan apa Anda datang kemari? Begini, seperti yang Anda ketahui, kita sudah menjalin kerjasama yang cukup lama. Tapi di sini, saya merasa terganggu dengan adanya kehadiran pihak Belanda. Jadi apa yang Anda maksud? Saya bermaksud untuk meminta kepada Anda untuk mengusir Belanda dari tanah Kesultanan Palembang ini. Maaf, tapi saya tidak ingin terlibat dalam pertikaian ini. Jadi saya harap Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Baiklah, jika itu keputusan Anda, tapi patut Anda ketahui bahwa pihak Belanda mungkin akan merugikan Palembang ini. Kalau begitu, saya pamit. Hingga pada tanggal 14 September 1811 terjadi pembantaian di Loji Sungai Alur yang menyalahkan pihak Belanda. Namun, Belanda beranggapan Inggris sengaja melakukannya agar Kesultanan Palembang mengusir Belanda dari tanah Palembang. Maksud saya mengumpulkan kalian di sini ialah untuk menyelesaikan permasalahan di Loji. Seperti yang saya katakan sebelumnya kepada Sultan, bahwa Belanda akan merugikan banyak Kesultanan Palembang. Dan lihatlah, ini terjadi pembantaian di Loji. Pasti 100% perbuatan Belanda. Apa maksud Anda? Anda menuntut kami. Untuk apa kami melakukan itu? Dan tolong jaga ucapan Anda. Tentu saja itu semua perbuatan Anda. Bukankah Anda memang sudah merencanakan ini sebelumnya? Saya tahu keburukan kalian. Dan pembantahan ini hanya akan memperkeruh keadaan ini. Apa yang Anda pikirkan? Apa untungnya bagi kami melakukan semua hal itu? Atau jangan-jangan semua ini ulah Anda? Lalu Anda menuduh kami agar kami diusir dari Palembang? Bentar, tapi perkataan Belanda memang benar. Apa untungnya untuk mereka dan memang? Apa karena ini ulahmu pihak Inggris dan bukannya kau pernah memintaku untuk mengusir Belanda dari Pulau Palembang? Benarkah? Ternyata engkau begitu licik. Ulah ini terjadi karenamu dan niatmu terlihat sangat jelas bahwa kau adalah dalangnya. Memang benar, yaitu sangat rasional. Apakah benar demikian? Tentu saja tidak mungkin. Tapi tidak ada hal yang memungkinkan selain dirimu. Tentu saja tidak mungkin. Sepertinya kami ada pertemuan yang lain.
Kalau begitu, kami pamit. Karena merasa terpojok, Inggris di bawah pimpinan Raffles mengadakan perundingan dengan Sultan Mahmud Badarudin dan berharap mendapatkan jatah Pulau Bangka yang saat itu masuk wilayah Kesultanan Palembang dan merupakan penghasil timah yang diperebutkan antara Belanda dan Inggris. Saya dari Inggris, I want Bangka Island. Kamu berani-beraninya untuk meminta Pulau Bangka. Sampai kapanpun juga, saya tidak akan pernah memberikannya kepadamu. Karena permintaannya tidak dipenuhi, maka Inggris mengirimkan ekspedisi militer pada tanggal 12 Maret 1812 di bawah pimpinan Gillespie di Palembang. Akhirnya, kemenangan ini berada di tanganku, dan kamu dari pihak Belanda harus mendatangani semua perjanjian yang telah saya tetapkan. Perjanjian Tuntang. 1. Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta atau India. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawaran perang Inggris. 3. Orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintah Inggris. Ada apa denganmu? Kau memintaku melakukan semua ini? Tidak masuk akal. Kau meminta secara berlebihan. Tapi, jika kamu tidak ingin mendatanganinya, maka kamu akan tahu akibatnya. Baiklah, jika seperti itu, aku akan menuruti semua kemauanmu. Palembang pun jatuh ke tangan Inggris dan mengangkat Pangeran Adipati yang tak lain adalah adik kandung Sultan Mahmud Badarudin II sebagai Sultan Palembang setelah menandatangani perjanjian dengan syarat-syarat yang menguntungkan Inggris. Inggris pun mengambil alih Pulau Bangka dan mengganti namanya menjadi Duke of York Island dan menempatkan Miares menjadi residennya. Sementara itu, Sultan Mahmud Badarudin yang melarikan diri ke Muara Rawas mulai menghimpun kekuatan dan mendirikan kubu di Muara Rawas untuk menghadapi serangan Miares yang ingin menangkap Sultan Mahmud Badarudin. Maka pada tanggal 28 Agustus 1812 terjadi pertempuran di Buailang yang menyebabkan Miaret tertembak dan tewas setelah dibawa ke Mentok. Ana Mesyad. Ada apa ini? Tolong dia. Perbuatan siapa ini?
datang kemari. Seperti yang Sultan ketahui, bahwa Komandan Wills telah tiada, dan aku di sini sudah tidak memihak. Dan aku dari pihak Inggris telah mengetahui seberapa hebat pasukannya. Jadi, aku meminta peperangan ini dihentikan. Apa maksudmu? Bagaimana aku akan menyudahi semua ini? Sedangkan tanah kelahiranku diinjak-injak, dijajah oleh orang-orang yang tidak memiliki raja. Tunggu, maksud saya ingin berdamai dengan Anda. Karena menurut saya, ini untuk kebaikan kita semua. Baiklah, jika itu keputusanmu, maka akan saya setujui. Baiklah Sultan, terima kasih. Nah, udah gitu, Sultan naik tahta. Mayoro Binso dipecat, dan Sultan berhasil mengusir Inggris dari tanah Palembang. Lalu, konflik Belanda bagaimana? Nah, konflik Belanda dengan Sultan terjadi sejak ditandatangani Perjanjian London, di mana Inggris menyerahkan tanah Palembang. Terus, abis itu perang dong? Iya, benar sekali. Pada tanggal 12 Juni 1819 dikenal dengan Perang Menteng. Perang ini menjadi pertempuran terdahsyat karena banyak jiwa yang berjatuhan. Terus, siapa yang menang? Aduh, kita yang Kesultanan Palembang atuh. Lalu, konflik Belanda bagaimana? Pada tanggal 21 Oktober 1819, terjadi pertempuran di Sungai Musi antara Belanda yang dipimpin oleh Walter Beck dengan Kesultanan Palembang yang dipimpin sendiri oleh Sultan Mahmud Badarudin. Terjadi tembak-menembak meriam di kedua belah pihak hingga Walter Beck menghentikan pertempuran dan memutuskan kembali ke Batavia. Oh, alhamdulillahnya. Berarti Belanda nggak bisa menjajah Palembang dong. Soalnya Palembang kan menang terus. Nah, salah. Belanda berhasil menguasai Palembang pada tanggal 15 Juni. Ih, kok bisa? Bagaimana ini? Aku dengar pasukan kita melawan pasukan Sultan Mahmud Badarudin. Apa yang membuat kita kalah? Padahal persiapan kita sudah begitu sempurna. Aku juga tidak habis pikir, mengapa pasukan kita bisa kalah dengan pasukan mereka? Seperti yang kalian ketahui, ketahanan kita terjadi karena strategi perang mereka yang tidak bisa diprediksi. Kemudian, letak mereka yang sangat strategis. Lalu kita harus bagaimana? Palembang adalah tanah yang sangat berpotensi, dan kita tidak mungkin membiarkannya sia-sia. Saya pikir kita harus menyerang mereka kembali. Setidaknya kita sudah berusaha menaklukkan mereka. Mungkin sekarang kita bisa menyerang kembali karena persenjataan kita lebih lengkap. Tentu saja kita harus bisa merebut Palembang, karena Palembang merupakan tanah yang sangat ekonomis dan bisa mengisi kas keuangan negara. Baiklah, jika kalian berpikir sama sepertiku, mari kita serang kembali Palembang dengan kekuatan penuh, agar kita mendapatkan kejayaan untuk kali ini. Siap, Komandan. Saya akan beritahu anggota yang lainnya agar bersiap-siap.